Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat demi masa. Apa kabar, kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Bulan Muharram merupakan bulan yang sangat mulia, karena bulan Muharram adalah bulan yang mengawali dari bulan-bulan Islam lainnya. Seluruh umat muslim seharusnya menyambut bulan Muharram dengan sangat gembira, termasuk para wali Allah. Mereka selalu melakukan ritual-ritual khusus untuk menyambut bulan Muharram ini. Tetapi, di sini kita akan membahas ritual para wali mastur atau wali yang tersembunyi. Lantas, apa saja ritual para wali mastur tersebut? Seperti biasa, sebelum lanjut, ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu dan menyalakan notifikasi agar segala informasi yang kami sajikan bisa Anda nikmati dengan cepat. Sejarah 1 Muharram awalnya ditandai dengan peristiwa besar, berupa peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju Madinah pada tahun 622 Masehi. Sebelum zaman Nabi Muhammad, masyarakat Arab tidak menggunakan sistem kalender tahunan untuk memperingati suatu peristiwa. Mereka hanya menggunakan sistem hari dan bulan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kelahiran Nabi Muhammad yang lahir pada tahun gajah. Masyarakat Arab tidak menggunakan angka dalam menentukan tahun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara bulan-bulan lainnya, Muharram memiliki keutamaan. Inilah bulan yang berjulukan Syahrullah atau bulan Allah. Pada bulan Muharram pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kaum Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Sejak zaman Rasulullah, Islam memelihara tradisi yang menggolongkan Muharram sebagai salah satu dari 4 bulan haram. Pada bulan ini, dilarang adanya perselisihan antar sesama manusia. Banyak ritual yang dilakukan umat muslim di seluruh dunia untuk menyambut datangnya bulan Muharram ini, karena memang bulan Muharram sendiri menyimpan berbagai kemuliaan dan kebaikan. Yang bisa jadi, ada rahasia di dalam bulan Muharram tersebut. Para wali yang tersembunyi akan bersiap-siap melakukan segala ritual di bulan Muharram. Berikut ritual para wali mastur di bulan Muharram. 1. Berpuasa. Ritual pertama yang dilakukan para wali mastur adalah melakukan puasa sunnah. Mereka akan berpuasa di awal bulan Muharram. Jika kita melihat dari riwayat-riwayat hadis, maka berpuasa di bulan Muharram memang sangat dianjurkan. Sebagaimana riwayat dalam hadis berikut ini yang artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim dalam hadis lainnya juga menyebutkan bahwa puasa 1 hari di bulan Muharram pahalanya senilai 30 hari puasa. Sebagaimana tertuang di dalam hadis yang artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berpuasa pada hari Arafah maka menjadi pelebur dosa 2 tahun, dan orang yang berpuasa sehari di bulan Muharram maka baginya sebab puasa setiap sehari pahala 30 hari puasa. Hadis riwayat At-Tabrani. Berdasarkan referensi hadis tersebut, berpuasa di bulan Muharram sangatlah dianjurkan karena memiliki rahasia tersendiri di dalamnya. Itulah yang dilakukan oleh para wali mastur yang ada di seluruh dunia. Mereka akan berpuasa di bulan Muharram karena mereka mengetahui rahasia di balik puasa di bulan Muharram. 2. Membaca doa akhir tahun. Ritual kedua yang dilakukan para wali mastur adalah membaca doa di akhir tahun. Para wali mastur akan memanjatkan doa ketika waktu asyar tiba. Ada juga yang berdoa pada waktu sebelum asyar.
Hal itu dilakukan agar segala dosa yang luput dari taubat bisa diampuni sebelum datangnya tahun yang baru. Para wali tidak hanya mendoakan dirinya sendiri, tetapi juga akan mendoakan seluruh umat muslim di seluruh dunia. 3. Membaca doa awal tahun. Ritual ketiga yang dilakukan para wali mastur adalah membaca doa di awal tahun. Doa itu dibaca pada waktu asyar atau setelah waktu asyar. Para wali mastur berdoa kepada Allah agar di tahun berikutnya, segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Berziarah. Ritual berikutnya adalah melakukan ziarah. Para wali mastur akan menziarahi makam para wali terdahulu atau mereka akan mengunjungi makam para nabi. Tetapi, para wali mastur akan selalu menyamarkan dirinya dari halayak umum, sebab ia takut dikenali. Biasanya, ia akan menyamar menjadi seorang yang biasa saja ketika mengunjungi makam para wali atau mengunjungi makam para nabi. Bisa saja ia menyamar sebagai gembel atau pedagang agar makom kewaliannya tidak akan terbongkar. Pembahasan berikutnya adalah tentang wali majdub. Wali majdub adalah seorang hamba yang telah tenggelam dalam rasa rindu dan cinta penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena majdub, di dunia ia tampak seperti orang gila dan tidak mengingat urusan dunia. Wali majdub bukan tempat untuk belajar, tapi tempat untuk berhusnuzon. Tidak dianjurkan bagi umat muslim untuk meminta doa kepadanya dan mengikuti ajarannya. Cukup percaya bahwa dia adalah kekasih Allah. Jika dilihat sekilas, wali majdub terkesan mencapai makam kewalian tanpa banyak usaha. Namun, sebenarnya mereka adalah golongan yang dikaruniai pertolongan Allah secara mendadak, tanpa ada persiapan apapun dari mereka. Merekalah yang dirujuk dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 47 yang artinya, Allah menghususkan rahmat-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Agar lebih memahaminya, berikut penjelasan tentang wali majdub lengkap dengan sikap menghormatinya. Secara zahir, wali majdub tidak terlihat menempuh jalan perwalian, karena tingkahnya tidak seperti wali, alim pada umumnya. Namun pada hakikatnya, mereka tetap menempuh jalan perwalian yang telah dipendekkan oleh Allah sehingga menjadi lebih cepat. Mengutip buku Akulah Debu di Jalan Al-Mustafa karya Triwibowo, mereka yang majdub ini kadang mengeluarkan ucapan yang aneh, syatahah, akibat mabuk Tuhan. Beberapa dari ucapan itu terdengar melanggar syariat dan akidah. Menurut sebagian ulama tarekot, ucapan wali majdub yang keliru ini diucapkan dalam keadaan jadzab atau ekstase spiritual. Kedudukan ucapan ini seperti kekeliruan dalam ijtihad, tidak boleh untuk diamalkan. Seandainya pun benar, tidak boleh dijadikan dasar hukum selama tidak dikuatkan oleh dalil syara yang jelas dan sah. Lebih lanjut, Husin Jakfar mengatakan bahwa mereka kerap memunculkan karomah yang cenderung negatif di mata orang awam. Bagi orang awam, tentu sulit untuk mengetahui seorang yang berkelakuan seperti orang gila ini benar seorang wali atau justru orang gila sungguhan. Namun secara teori, karakteristik ini mudah untuk dibedakan. Orang jadzab adalah orang yang secara tiba-tiba ditarik oleh Tuhan sampai terbuka hijabnya dan wusyul ke hadirat ilahiyah, sehingga dia terpesona dan jiwanya terguncang. Wali majdub terus-menerus terpesona pada keagungan dan keindahan Allah. Mereka tidak menderita gila dalam arti kerusakan mental. Sebab mereka masih punya kesadaran akan dirinya. Namun, karena kecintaannya yang mendalam kepada Allah ini, mereka hanya memikirkan urusan akhirat dan ilahiyah. Mereka tidak mengingat urusan dunia sedikit pun. Untuk menyikapinya, jika ada seorang wali majdub, seorang muslim hendaknya berhusnuzon padanya.
Cukup yakinkan diri bahwa apa yang ia lakukan adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia begitu mencintainya. Namun, tidak disarankan untuk berguru padanya. Sebagaimana disampaikan Buya Yahya dalam ceramah singkatnya di channel YouTube Al-Bahjah TV, beliau berkata, tidak disarankan bagi kita untuk berguru pada wali majub. Tidak juga meminta doa padanya. Cukup berhusnuzon saja dan pelajarilah ilmu agama dari para wali, alim. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.